hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu.
Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersama-Mu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersama-Mu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan
kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh Shalom Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan pembahasan sesi Exousia Bible Teaching pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sebelum kami akan belajar kebenaran firman-Mu sore ini, hamba mohon Engkau mengurapi hamba-Mu. Taruhlah perkataan dari Bapa di sorga dalam lidah mulut hamba-Mu. Dan berbicaralah kepada kami saat ini, Roh Kudus. Hadir dan lawat di setiap tempat di mana kami mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching pada sore hari ini. Berbicaralah Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita tanpa musik. Ya, karena memang
musisi kita istrinya sedang baru melahirkan, tapi tidak masalah. Kita tetap lanjutkan ibadah exosocial teaching. Saya langsung saja kepada pembahasan sharing firman Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada sesi yang ketiga dari tema persiapan kedatangan Tuhan dengan subtema strategi iblis membinasakan manusia. 2 kali pertemuan saya sudah membahas tentang beberapa strategi iblis. Terakhir saya bahas tentang strategi dusta iblis di masa kini. Saya sudah menjelaskan dalam bentuk bagan, dan dalam slide yang terakhir pada minggu lalu saya sudah membahas tentang teknologi menjadi berhala bagi setiap orang yang tidak memiliki kebenaran Injil Kristus. Dan dalam satu rangkaian tema yang saya bahas minggu lalu adalah tentang lanjutan dari pembahasan post-truth. Hari ini saya juga akan melanjutkan pembahasan post-truth dengan fenomena-fenomena masa kini. Jadi kita bisa melihat, namun kita akan membahas dari dasar Alkitab. Kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-6. Ya. Pada zaman itu tidak ada raja. Ini menjadi ayat dasar kita seperti minggu lalu. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang-orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini menurut terjemahan baru ya, TB. Sedangkan AYT terjemahannya begini. Pada waktu itu tidak ada raja di Israel sehingga setiap orang melakukan apa yang benar dalam pandangannya sendiri. Dalam Kolose pasal 2 ayat 8, perhatikan baik-baik. Bunyinya demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan. Masih ada terkait dengan yang tadi. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang telah dibutakan dengan ilah zaman. Jadi tentang orang-orang yang telah dibutakan dengan ilah zaman atau filsafat kosong. Di setiap zaman, tidak semua filsafat salah. Tapi ada filsafat kosong, filsafat yang bertentangan dengan ajaran kebenaran Injil Kristus. Sehingga filsafat yang kosong ini, ilah zaman ini telah membutakan cara berpikir manusia. Filsafat zaman telah berhasil menggeser kebenaran dari kehidupan manusia. Minggu lalu kita telah bahas tentang post-truth. Di setiap zaman memiliki spirit. Setiap zaman memiliki ilah. Setiap zaman memiliki gairah. Dan setiap zaman memiliki filsafat. Dan era postmodern ini, nama filsafat zamannya adalah post-truth. Ini akan kita lanjutkan pembahasannya. Bukti-bukti dari korban post-truth telah kita lihat di media sosial, di media massa, media elektronik. Bahwa ada banyak orang yang ternyata menjadi korban-korban penipuan. Kenapa? Karena di era post-truth ada 2 senjata yang digunakan iblis. Senjata pertama adalah senjata hoax, dan saya sudah jelaskan minggu lalu, hoax pertama di Eden adalah hoax yang menyasar manusia pertama. Sehingga manusia pertama menjadi korban hoax pertama. Dan akibat dari korban hoax manusia pertama, manusia jatuh dalam dosa. Dan seisi manusia, seisi dunia, seluruh manusia yang lahir dari zaman Adam sampai hari ini, semuanya menjadi korban hoax. Dan seluruh manusia jatuh dalam dosa. Bayangkan, satu orang yang kena korban hoax, yang menyebabkan jatuh dalam dosa, semua manusia pun mengalami korban yang sama. Ini nggak main-main Bapak Ibu ya, tidak main-main. Hoax yang kedua adalah ketika Yesus bangkit, para perwira Romawi ingin memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Ketika mereka berjalan masuk kota Yerusalem, mereka bertemu dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Dan ketika mereka ingin menyampaikan kabar yang benar ini, diubah kabarnya menjadi hoax.
menjadi kebohongan, kabar dusta oleh ahli Taurat, imam kepala. Mereka bilang no, jangan kabarkan itu. Kamu harus ngomong bahwa mayat Yesus telah dicuri. Artinya mereka mau ngomong, Yesus tidak bangkit. Ngeri Bapak Ibu. Seisi Israel semua orang Yahudi mulai saat itu tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias dan Yesus sudah bangkit. Hati-hati dengan mulut kita ini. Hati-hati dengan pemberitaan. Apa yang Anda beritakan, apa yang Anda viralkan, apa yang Anda lanjutkan berita itu, pastikan apakah itu berita benar atau tidak. Dan kalau Anda bergaul dengan orang yang suka bohong, suka menyebarkan hoax, suka dusta, tidak menjaga perkataannya, pintar berbicara bohong, menarasikan sesuatu yang belum terjadi, yang tidak terjadi, bermain dalam alam imajinasinya sendiri, berhalusinasi, menciptakan narasi, seolah-olah peristiwanya ada padahal tidak ada. Hati-hati, ya. Ini zamannya post-truth. Orang memainkan imajinasinya, memanjakan perasaannya. Jadi dunia sekarang ini dunia yang hanya dua, memainkan imajinasinya dan memanjakan perasaannya. Inilah dunia ini penuh dengan hoax. Ya. Kemarin saya sudah memberikan satu informasi bahwa ratusan miliar dana korban penipuan pria super kaya, 2 pria, ya. Ini sudah ditangkap 2 pria ini. Seluruh Indonesia sudah tahu, bahkan dunia. Ya, makanya saya berani beritakan, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Sudah diberitakan, sudah ditangkap polisi. Hati-hati, jangan pengen cepat-cepat kaya Bapak Ibu. Begini, apa yang membuat kita mendapatkan berkat, baik itu usaha yang mungkin usaha langsung kita kerjakan atau mungkin usaha yang bukan kita kerjakan, kita hanya menitip misalnya, ya mungkin ya kita titip join ke orang, titip dana kita ke orang, atau mungkin kita investasi. Itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah usaha itu dikerjakan dengan benar. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Apakah proses-proses dari membangun usaha ini semuanya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Sesuai dengan undang-undang. Itu yang pertama, kita cek dulu. Yang kedua, kita harus tahu siapa yang menjalankan usaha itu. Itu penting sekali. Jadi jangan sembarangan kita investasi. Jangan. Tapi yang ketiga, kalau kita mengikut sertakan uang kita kemana saja, cek. Kalau usaha itu dikerjakan dengan jerih lelah, pasti itu Tuhan kehendaki. Tapi kalau usaha itu tidak ada jerih lelahnya, itu bukan dari Tuhan pasti. Itu cek, cara mengeceknya. Ya, jadi pastikan usaha kita betul-betul kita hasil apa yang kita dapatkan, uang atau penghasilan kita harus dengan kerja. Jangan dengan tidur-tidur. Itu pasti bukan dari Tuhan. Mungkin Anda akan dapat, tapi setelah itu bisa hilang, cepat hilang. Karena apa yang kita dapat bukan dengan hasil kerja keras, tapi hanya dengan apa? Hasil tidur-tiduran, pasti beda. Tuhan tidak mengajarkan kita mendapatkan sesuatu itu dengan tidur-tiduran. Enggak. Beda. Ya, percayalah. Semua yang kita dapatkan kalau itu benar, hasil kerja keras kita. Pasti, itu benar. Nah, dunia sekarang menawarkan berbagai macam hal untuk membuat kita itu bergeser dari cara berpikir yang benar, cara bersikap yang benar, dan cara hidup yang benar. Maksudnya apa Pak? Dunia akan menawarkan berbagai macam hal. Karena dengar baik-baik, iblis strateginya adalah selalu menggunakan media untuk memikat hati kita. Selalu. Iblis tidak mungkin menjatuhkan kita tanpa media. Pasti dia akan menggunakan apapun medianya. Makanya dia akan menggunakan semua teknologi. Agar teknologi yang diciptakan manusia, mungkin ada teknologi yang tujuannya benar. Tapi bisa digunakan untuk ketidakbenaran. Oleh iblis. Bisa. Makanya kita harus hati-hati. Nah, kapan atau bagaimana cara iblis bisa memikat kita sehingga
dapat menjerat kita dan menawan kita. Selalu iblis menawarkan media dengan menyasar keinginan. Maka hati-hati dengan keinginan kita. Jangan cepat-cepat ingin kaya. Jangan cepat-cepat ingin berhasil. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk progresif. Makhluk progresif berarti membutuhkan waktu untuk mengalami progresivitas. Membutuhkan waktu untuk berkembang. Makanya tidak ada orang lahir langsung 30 tahun. Betul? Semua mulai dari 0 hari, 0 tahun. 0 bulan, 0 minggu. Karena manusia tatanannya, kodratnya adalah sebagai makhluk progresif. Makhluk yang berkembang sesuai dengan waktu, usia. Ada tahapan-tahapan, makanya ada psikologi perkembangan. Tubuh fisik ini berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Jiwa kita ini secara psikologis juga berkembang sesuai dengan tahapan usia. Kesadaran kita pun berkembang sesuai dengan tahapan usia. Itulah sebabnya kita harus mendidik diri kita agar tidak terburu-buru, terpengaruh, terpancing untuk cepat-cepat kaya. Orang-orang yang pengen cepat kaya pasti tidak menghargai proses. Pasti cenderung tidak bertanggung jawab. Pasti cenderung untuk selalu ingin masuk kepada jalur-jalur instan. Selalu ingin mengejar hal-hal yang cepat untuk membuat dia cepat kaya, cepat terkenal. Ini bahaya. Ini spirit iblis. Hati-hati. Makanya di sekolah generasi unggul kita mendidik anak-anak harus setia pada proses. Karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Tidak mungkin. Yesus Kristus Tuhan kita mengajarkan kita bahwa Yesus pun sebagai Allah belajar menjadi taat. Ketaatan itu bertumbuh dalam proses. Ketaatan bertumbuh dalam perjuangan. Dan ketaatan bertumbuh dalam kesetiaan yang panjang. Jadi kalau kita mau hidup benar, maka kita harus setia pada proses. Tentunya prosesnya harus pada jalan proses yang benar. Via dolorosa. Ini tidak disukai oleh dunia. Tidak disukai oleh iblis. Maka semua pergerakan iblis, semua strategi iblis menjadi antitesis dari sebuah kebenaran. Makanya pribadi iblis antitesis dengan Yesus. Yesus antitesisnya iblis. Tidak mungkin sama mereka. Makanya kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia ini. Tidak boleh bersahabat dengan iblis, dengan dunia ini. Tidak boleh. Kita pastikan hidup kita pastikan berubah. Makanya nanti kalau dalam wisuda dan Genie Award temanya kita berbeda. Jadi tema kita itu make to be different. Jadi betul-betul menjadi berbeda. Betul-betul total. Jadi total berbeda. Harus orang lihat berbeda hidup kita dengan orang dunia. Justru bahaya kalau orang dunia suka sama kita. Justru itu berbahaya kalau orang-orang jahat itu senang dengan kita. Yang berbahaya kalau iblis suka dengan kita, ngeri. Harusnya Allah lebih senang dengan kita. Kenapa? Pribadi kita, kehidupan kita sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Amin. Anda lihat, iblis menawarkan begitu rupa. Coba lihat. Foto seperti Gosali everyday ini laku 1,5 miliar. Bayangkan, dari selfie NFT. Awalnya cuma bercanda-bercanda. Ternyata bisa orang berani beli foto begini doang 1,5 miliar. Artinya iblis menawarkan jalan-jalan mudah, jalan instan untuk orang cepat kaya. Makanya metaverse akan laris manis. Kenapa? Iblis menggunakan teknologi untuk menjerat dan menawan manusia dengan cara apa? Dia tahu manusia itu pengen cepat kaya. Semua manusia pengen cepat kaya. Pengen cepat dapat uang. Makanya hati-hati dengan 3 keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan iblis akan selalu menyuburkan, memenuhi setiap keinginan ini. Itu pekerjaan iblis. Jadi ingat, pekerjaan iblis selalu memenuhi 3 keinginan manusia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi kebenaran akan mematikan 3 keinginan ini. Itu berbeda jauh. Coba Anda evaluasi diri. Apakah kita hidup selama ini memenuhi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, atau selama ini kita hidup dalam rangka memenuhi kehendak Allah Bapa kita? Mari kita evaluasi.
Berikutnya, raup omset 2 miliar rupiah dari jualan kentut. Dunia sudah gila hari ini. Maka selebgram ini berujung masuk UGD. Karena saking laris manis kentut dijual dimasukin dalam toples. Jadi kentutnya dimasukin dalam toples dijual. Laris manis. Bisa, dia untung itu 2 miliar Bapak Ibu. Jualan kentut. Yang gilanya bukan yang jual, yang mau beli lagi. Aduh, ada orang yang mau beli kentut. Bayangkan tuh. Lalu berikutnya, 5 kasus penipuan kripto dengan kerugian terbesar. Triliun kerugiannya. Korbannya banyak. Kenapa? Ini era post-truth, filsafat zaman era post-truth dengan begitu banyak korban. Kenapa banyak korban? Karena ternyata membuktikan banyak orang itu senang ditipu. Kenapa orang itu bisa jadi korban? Pasti karena pengen cepat kaya. Hati-hati. Pasti karena pengen cepat terkenal, cepat mendapatkan apa yang dia mau. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Alkitab tidak mengajarkan itu. Niat lawan virus corona, 36 warga Iran tewas setelah minum metanol. Bayangkan tuh. Ini karena apa? Ini korban hoax. Dan maunya cepat-cepat supaya bebas virus corona. Aduh. Hati-hati juga dengan berita di WhatsApp atau di handphone kita. Hati-hati ya. Coba sudah klik ya. Contoh informasi yang bias. Hati-hati. Zaman sekarang kan post-truth ini itu kita akan terus-menerus tiap hari akan dibombardi dengan informasi yang 70-80% hoax. Dan banyak keluarga jadi korban. Ada contoh, ini contoh saja ini. Contoh informasi yang bias. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Niat Agus setahun lalu beli kambing. Ya, Anda lihat di sini ya. Buat kejutan ke istrinya. Kambing dititipin ke Adam untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil. Jadi kambing dia dititipin ke Adam. Tiba-tiba tadi pagi Agus pingsan. Lah, kenapa Agus pingsan? Agus kenapa pingsan? Tiba-tiba tadi pagi Agus pingsan, habis dilempar ulekan sama istrinya. Ternyata kenapa istrinya lempar dengan ulekan di kepala Agus, sehingga Agus pingsan. Ternyata istri Agus baca WhatsApp, baca WA dari Adam. Bunyinya begini, Gus, simpanan lu udah melahirkan dan anaknya sehat. Padahal kambing, bukan simpanan istri. Istrinya pikir istri simpanan Agus, langsung dilempar, emosilah istrinya. Padahal belum tahu persis ini WhatsApp apa, baca baik-baik dulu ya. Nah, Sokrates memiliki saran bagi kita ya, di dunia yang serba banyak sekali hoax ya. Belum lagi pendeta A menjelekkan pendeta B. Ada lagi yang orang yang suka menciptakan cerita dalam alam halusinasi dia sendiri. Menjelekkan pendeta A, pendeta B, pendeta C. Padahal itu halusinasi dia. Ya, jangan percaya. Banyak sekarang orang yang bermain di alam halusinasi. Ini namanya orang halu, generasi halu, banyak juga pendeta halu. Ya, kerjanya hanya mengarang cerita. Jangan ikut-ikutan ya. Maka kalau Anda dengar berita, Anda ikutin saran dari Sokrates. Sokrates triple filter test. Pertama Anda harus tanya, is it true? Kalau ada berita ya, tanya dulu, is it true? Maksudnya, apakah ini benar atau salah? Tanya dulu. Apakah info yang kita terima ini benar atau salah? Lalu ada filter kedua. Is it good? Apakah info itu baik? Harus cek. Harus betul-betul renungkan baik-baik. Kalau saya terima info ini baik nggak buat saya, buat orang lain? Lalu tanya, is it useful? Apakah info itu berguna? Jadi 3 filter, 3 saringan. Kalau Anda terima berita atau Anda dengar orang ngomong segala macam tentang A, tentang B, tentang C, tentang D, tanya balik, apakah berita itu benar? Apakah kalau saya percaya ini, itu baik buat saya, baik juga buat kamu dan orang lain? Dan yang ketiga, apakah berita itu berguna? Walaupun itu berita itu benar. Berguna enggak sih? Misalnya itu benar, berguna enggak? Harus cek ya. Nah, cara iblis melancarkan umpannya. Perhatikan baik-baik.
Iblis menggunakan media, Kejadian pasal 3 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan kalimatnya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis seolah-olah tampil sebagai pribadi yang benar. Seolah-olah. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis ingin meyakinkan kepada Hawa bahwa apa yang dia tahu, apa yang dikhawatirkan, apa yang akan dipertanyakan adalah semua itu iblis sudah tahu duluan. Ini maksudnya, perhatikan ya. Karena dia mulai dengan begini, tentulah Allah berfirman. Berarti dia mau kasih tahu, saya udah tahu. Maksudnya begini kan, Allah ngomong begini kan. Nah, jadi kalau Anda ketemu dengan orang, kan dia ngomong begini toh. Maksudnya apa? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Itu bahasa-bahasa orang. Tujuannya apa? Kira-kira benar nggak? Benar nggak? Menurut kamu gimana? Terus seolah-olah memaksakan supaya kita percaya dengan apa yang menjadi asumsi dia. Jangan ikutan. Hati-hati. Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Jadi yang dilarang itu berisi konsekuensi. Setiap larangan ada konsekuensi. Tuhan sudah ngomong sama mereka, kamu boleh makan semua pohon di taman ini, tapi satu buah yang kamu tidak boleh makan. Di tengah taman itu kamu tidak boleh. Jangankan makan, rabah pun tidak boleh. Keras peringatannya. Kenapa? Kalau kamu makan pasti kamu mati. Tuhan yang ngomong sendiri. Kok manusia pertama lebih percaya kepada iblis? Bingung gak saudara? Coba lihat ayat keempat. Lihat ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia tampil sebagai pribadi seolah-olah lebih benar daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat keempat. Dia menunjukkan bahwa iblis ini, ular ini, lebih dapat dipercaya dibanding Allah. Wah, ngeri Bapak Ibu, ngeri. Pribadi yang dianggap oleh Alkitab, oleh Tuhan adalah bapak pendusta, bapak pembohong, penjahat. Tapi dia tampil di depan manusia pertama, seolah-olah dia lebih benar dari Allah, dia lebih tahu dan dia lebih dapat dipercaya. Manusia begini sekarang banyak. Jahat tapi tampil seolah-olah dia adalah pribadi yang paling benar dan pribadi yang pantas dan lebih dapat dipercaya daripada orang yang benar itu. Ngeri. Sudah salah, sudah jahat, masih ngomong dia paling benar. Kira-kira model seperti apa? Model iblis. Yang benar adalah kalau Anda salah, kalau saya salah, kita minta maaf. Setuju? Itu respon yang benar. Kalau kita berbuat salah, harus minta maaf. Jangan begini, sudah salah, sudah jahat, tapi terus membela diri dan menganggap dirinya paling benar dan orang yang benar itu salah. Ini terjadi sekarang di YouTube, di media sosial. Pendeta menyerang ini. Waduh, padahal belum tahu pasti benar apa tidak. Cuma supaya dapat viewers dan likers, panjat sosial. Wah, itulah era postmodern dan filsafat zaman namanya post-truth. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui, perhatikan ya, dia setelah dia ngomong begini, ini ular, ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia meyakinkan sekali ngomongnya. Lalu dia lanjutkan dengan ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, perhatikan ini kalimat ngeri ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ngeri sekali ini. Dijelaskan lagi. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow. Ngeri. Seperti Allah, Maha tahu. Seperti Allah dalam hal semua memiliki kemampuan seperti Allah. Ngeri sekali.
Hawa tertipu. Perhatikan. Kalimat tentulah Allah berfirman, kalimat ini adalah senjata pamungkas iblis untuk meyakinkan Hawa bahwa iblis mengerti apa yang dilarang. Karena dengan demikian bahwa Hawa memiliki dasar untuk percaya kepada iblis. Karena iblis memahami apa yang dilarang. Hari ini orang-orang yang menyebarkan hoax meyakinkan orang-orang yang menerima hoax seolah-olah mereka itu benar dan lebih benar daripada orang-orang yang benar. Seolah-olah berita yang benar dianggap hoax dan berita yang hoax dianggap benar oleh mereka yang menyebarkan hoax. Ngeri sekali. Jadi iblis berhasil menggambarkan, perhatikan, dan meyakinkan bahwa dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Hari ini antek-antek iblis banyak bergerak di gereja, di masyarakat, di kantor, di setiap wilayah, dan di setiap bangsa. Makanya dengar baik-baik. Negara-negara di Timur Tengah itu ada beberapa negara hancur, termasuk Syria hancur gara-gara strategi post-truth. Menyebarkan hoax di mana-mana, menyebarkan dusta di mana-mana. Orang yang benar dieksekusi, dianggap tidak benar. Orang yang menyebarkan hoax dianggap benar dan pahlawan. Mengerikan. Kalimat ini bermaksud menjawab ketakutan. Jadi kalimat sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalimat ini bermaksud menjawab ketakutan dan kecemasan manusia pertama. Bahwa kalau kamu makan, kamu mati. Tapi iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Yang saya heran, Hawa dan Adam ini, mereka itu bergaul dengan Tuhan. Mereka adalah orang pertama yang berbicara dengan Tuhan, manusia pertama. Bayangkan tuh, tiap hari berbicara dengan Tuhan. Tapi ketika mereka memberikan waktu, membuka celah untuk mereka berbicara, bergaul, berhubungan dengan iblis, maka ternyata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan kita. Kita bisa salah bergaul dengan orang, bisa salah bergaul dengan media. Karena dalam media ada orang juga. Ada orang yang kita bergaul. Ada informasi yang kita baca tiap hari. Hati-hati. Hati-hati. Nah, sekali-kali kamu tidak akan mati juga bermaksud. Hal ini menunjukkan bahwa Hawa tidak makan bukan karena taat kepada Tuhan, tapi karena takut konsekuensi dari makan buah tersebut. Jadi sebenarnya Hawa itu tidak makan bukan karena dia lebih taat dan hormat dan mengasihi Allah. Tapi ternyata cerita ini membuktikan bahwa ternyata Hawa takut makan. Hawa takut Hawa takut makan gara-gara takut konsekuensi. Ini kelas paling dasar sebenarnya. Kelas paling dasar. Banyak orang itu tidak membunuh, tidak mencuri uang bukan karena takut akan Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan. Karena takut masuk penjara. Takut dari konsekuensi perbuatannya. Harusnya yang benar adalah begini. Kita tidak berbuat dosa bukan karena kita takut konsekuensi dosanya, tapi seharusnya kita tidak berbuat dosa karena kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita menghormati Tuhan lebih dari apapun. Amin. Itu yang benar. Allah mengetahui ya kata-kata iblis yang berhasil menaklukkan pikiran hati manusia. Ini kata-kata iblisnya yang berhasil menaklukkan pikiran hati manusia. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan baik-baik. Ya. Kata-kata ini adalah kata-kata yang menaklukkan pikiran dan hati dari Hawa. Kenapa? Karena ada kalimat, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wow, hati-hati. Banyak orang sekarang ingin sama seperti Allah. Sekarang banyak generasi sekarang ingin menjadi sama seperti Allah. Mengikuti setiap apa yang dirancang oleh iblis. Orang-orang yang ingin menjadi sama seperti Allah dalam hal pengetahuan, menjadi maha tahu. Orang-orang ini sedang berada dalam satu trek lintasan jalur kebinasaan. Metaverse adalah salah satu di mana iblis akan menggiring orang masuk pada lintasannya, masuk pada jalurnya untuk masuk menjadi komunitas orang-orang yang akan mewujudkan mimpi iblis kepada manusia itu.
menjadikan manusia menjadi sama seperti Allah. Berbeda dengan mimpinya Yesus. Mimpinya Yesus adalah agar setiap kita menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, Anda dan saya sedang berada di track yang mana? Di jalur yang mana? Apakah kita sedang di track, di jalur untuk menjadi serupa dengan Kristus seperti apa yang Allah rancangkan, atau kita sedang berada di track, di jalur, di lintasan iblis untuk menjadi iblis jadikan sebagai manusia yang sama seperti Allah, dan semua itu fantasi. Ciri-ciri orang manusia seperti ini, orang-orang yang seperti ini adalah pemberontak, tidak taat sama orang tua, tidak hormat sama pemimpin. Orang-orang yang pengen kaya cepat, sering menyebarkan hoax, dusta, bohong, malas, dan bermain di alam halusinasi. Pertanyaan saya, Anda ada di track yang mana? Silakan dijawab. Minggu depan kita ketemu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau ada di tracknya Tuhan. Adalah orang-orang yang tergolong sedang berada di jalur lintasan. Orang-orang yang serupa dengan Kristus. Untuk itulah kami mau berjuang terus Tuhan. Di jalan penderitaan, Via Dolorosa. Kami tidak mau berpindah jalur. Karena kami tahu tidak ada jalan lain untuk kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Hanya Via Dolorosa. Hanya jalan seperti yang Kristus jalani. Walaupun kami menderita hari ini. Kami mungkin mengalami kesukaran, kekurangan uang. Diperlakukan tidak adil, tidak disukai oleh orang-orang yang tidak senilai dengan kami. Kami mau bertahan terus Tuhan. Karena kami tahu di ujung penderitaan kami, perjuangan kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami akan berjumpa dengan Yesus dan Bapa di sorga. Dan kami akan tiba di rumah Bapa. Rumah yang kekal bagi kami semuanya. Kami tidak ingin berpindah trek di jalur lintasan iblis. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk berada dalam trek dan jalurnya Kristus. Agar kami hidup, selama kami hidup, kami sama dan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching. Ampuni kalau selama ini kami hidup untuk mewujudkan mimpi iblis. Ada di jalan kebinasaan, tapi bukan di jalan kehidupan kekal bersama Kristus. Kami ingin hidup di jalan kehidupan Kristus, bukan di jalan kehidupan iblis yang berakhir dengan kebinasaan kekal. Bantu kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu arahkan tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan pertolongan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.